Sebenarnya saya sadar seharusnya saya memberikan contoh yang baik saja. Berita hari ini. Usia pernikahan jalan 11 tahun Ardi Bakri kepergok bahas perceraian dengan Nia Ramadhani, kenapa? Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan berita terbaru dari Basa Basi. Kehidupan Nia Ramadhani dan Ardi Bakri memang tak pernah lepas dari sorotan publik. Enggak hanya kekayaan orang disorot, namun pasangan suami istri itu baru-baru ini keciduk mengenakan narkoba. Berdasarkan berbagai sumber, rupanya Nia Ramadhani dan Ardi Bakri sempat membahas soal perceraian. Pembahasan tersebut sebenarnya sudah lampau dibicarakan, namun kembali viral di media sosial. Hal itu diketahui dalam tayangan Nyonya Bos Trans TV pada Senin 12 Oktober 2020 yang diawali ketika Nia Ramadhani membaca sejumlah pertanyaan yang harus dijawab oleh suaminya Ardi Bakri. Masa muda itu harusnya dinikmati sepol-sepolnya, baru menikah atau kayak nanti aja ngelamin apa-apa pertama kali sama istri gitu, tanya Nia Ramadhani. Masukan apa ya? Ya share aja deh. Masa muda itu harusnya dinikmati sepol-polnya baru menikah atau kayak nanti aja ngalamin apa-apa segala macam yang pertama kali nanti sama istri gue gitu. Kamu lebih baik yang mana? Pol-polnya nggak pernah pol. Ya kan? Menikmati masa muda mau ya baiknya gimana? Nih ngapain lagi nih jam gini? Thank you. Sila otak aku gini ya, ini genit banget. Gak apa-apa kan gitu. Nah, kenapa? Tadi apa ya Nar? Soalnya ada kaca, lu tau nggak? Jadi ngaca dulu kok. Masa muda Masa muda ya? Iya. Enggak. Enggak. Karena? Nggak pernah pol. Oh nggak pernah kok ya udah. Mendengar itu, Ardi Bakri justru berkali-kali melontarkan jawaban dengan candaan. Sepol-polnya enggak pernah pol, sahut Ardi Bakri. Lantaran kesal dengan jawaban suami, Nia lantas membacakan pertanyaan selanjutnya. Ibu 3 anak ini menanyakan perihal hubungan rumah tangganya dengan Ardi Bakri. Ya udah, enggak apa-apa, ganti deh pertanyaannya. Apa yang paling kamu takutin dari hubungan ini? Tanya Nia. Ganti deh pertanyaan. What's your biggest fear for this relationship? Perceraian. Perceraian. Yang paling ditakutkan. Terus udah gitu apa yang bisa yang di otak kamu yang misalkan untuk mencegah itu apa yang di otak kamu misalkan ada terjadi kayak gini gue harus kayak begini nih. Ini padahal gue nanya nih pria ini suami gue loh. Tanpa pikir panjang, Ardi Bakri menjawab singkat dan jelas bahwa yang paling ditakutkannya adalah perceraian. Perceraian, jawab Ardi Bakri. Terus apa di otak kamu untuk mencegah itu? Misalkan terjadi kayak gini, harus kayak gini, kuncinya apa? Tanya Nia. Ya kalau misalkan berantem yang ngaca juga, sambung Ardi Bakri. Menurut pengusaha kaya itu dalam pernikahan enggak seharusnya selalu menyalahkan pasangan saat bertengkar. Enggak selalu dia yang salah juga, pernikahan kan take and give kan, ucap Ardi Bakri. Kaget mendengar jawaban sang suami, Nia pun langsung melontarkan kata-kata pujian untuk Ardi. Menurutnya suaminya itu kini jauh lebih dewasa. Kamu sekarang jauh lebih dewasa ya, puji Nia. Insya Allah lebih tua pasti, sambung Ardi Bakri. Lebih lanjut, Nia kemudian mengaku bahwa dirinya dan Ardi mendapat banyak sekali pelajaran dalam membina rumah tangga, termasuk menahan ego masing-masing. Jadi kuncinya selalu mau belajar ya kita. Mau ngomong apa di depan kamera jadi malu gue, kata Nia.
Intinya belajar ya, ego harus diturunin. Kalau lagi emosi mending lu diem aja dulu daripada lu nyesel nanti udah keluar tandasnya. Menjalani hari-hari di penjara Polres Metro Jakarta Pusat karena kasus penyalahgunaan narkoba. Kondisi terbaru Nia Ramadhani diungkap kuasa hukum Laode Nur Zainab. Nia Ramadhani bersama sang suami Ardi Bakri ditahan karena kasus narkoba sejak 8 Juli 2021 lalu. Khusus Nia Ramadhani, tekanan fisikis sekarang dialaminya, apalagi ketika video call dengan anak-anaknya. Nia Ramadhani terus menangis. Laode Nur Zainab selaku kuasa hukum Nia Ramadhani dan Ardi Bakri itu mengungkapkan kondisi fisikis Nia Ramadhani saat ini sedang tertekan. Kondisi itu membuat Laode tak tega mengajak Nia Ramadhani ngobrol tentang anak-anak. Semakin baik, alhamdulillah. Ya, saya kalau ingat anak ya masihlah ya, maksudnya saya menyaksikan sendiri siangnya itu kan ada ruangan disediakan buat kita bertemu ya, gitu. Kan diperlihatkan handphone kepada dari asistennya kepada Dunia gitu, di situ ada video anaknya nangis. Sedih, saya bisa menyelami, bisa merasakan betapa sedihnya seorang ibu yang punya anak yang masih kecil-kecil dan lucu-lucu. Yang selama ini mereka betul-betul punya kedekatan yang sangat baik itu suami istri terhadap anak-anak, kemudian juga. Jadi itu saya melihat apa yang terjadi itu sungguh-sungguh menyentuh. Nianya yang nangis ketika melihat video anak-anaknya, Bunianya yang nangis gitu loh. Jadi kan saya nggak tega dong ngajakin ngomong soal anak-anak, ya Allah gitu lihat videonya aja nangis. Jadi lebih kepada kita ngobrol santai gitu, paling nanya ini selanjutnya gimana Bu, ya saya coba terangin pelan-pelan gitu, karena ini baru banget kejadiannya gitu. Tapi insya Allah, alhamdulillah gitu ya, semalam saya lihat jauh lebih kuat lah dari pertama kali saya ketemu. Artinya memang ya pelan-pelan lah, ini proses juga, ya, proses hidup yang harus diterima juga ya. Bu Nia nangis ketika melihat video anak-anaknya. Jadi saya nggak tega ngajak ngomong soal anak-anak ya. Lihat videonya saja dia nangis, ujar Laode Nur Zainab Senin 12 Juli 2021. Kita lebih kepada ngobrol santai. Saya coba terangin pelan-pelan karena ini baru banget kejadiannya, lanjut Laode. Ketika ditanya mengenai berapa lama Nia Ramadhani telah menggunakan narkoba, Laode menjawab jika hal tersebut sangat sensitif. Terlebih saat ini kondisi psikis Nia Ramadhani dan Ardi Bakri yang sedang tertekan, serta disebut-sebut mendapat sanksi sosial dari masyarakat. Ini sangat sensitif, belum lagi kondisi psikis beliau berdua, Nia Ramadhani dan Ardi Bakri yang betul-betul tertekan ya, ujarnya. Dengan ada gini aja kan udah ada sanksi sosial dari masyarakat. Saya lihat komentar-komentar itu sedih juga ya, lanjutnya. Laode melanjutkan dirinya tidak lebih jauh mencari tahu mengenai hal tersebut dari Nia Ramadhani langsung, melainkan dari penyidik. Jujur saya tidak terlalu jauh ke sana. Saya hanya berusaha mencari informasi dari tempat lain, misalnya dari rekan-rekan penyidik. Bagaimanapun saya menjaga perasaan mereka dulu, pungkasnya.